Ya, kampung herbal ini memang tidak istilahnya serta-merta menjadi kampung herbal. Awalnya adalah situasi dan kondisi yang tidak nyaman di lingkungan wilayah RT 9 ya. Rumah kita cuma satu sisi pertama. Yang kedua, lahan di depan rumah kita ada tanah kosong yang notabene tanah itu adalah milik pemerintah kota yang tidak terawat. Pada saat hujan banyak genangan air, pada saat kemarau rumput tumbuh subur bahkan setinggi orang dewasa rumput-rumput itu. Dampak-dampak itu memberikan hal-hal yang kurang mengenakan dan kayak jentik, kayak binatang-binatang liar, kayak ular itu sudah menjadi teman kita tiap hari. Warga di sini bersama-sama ingin menciptakan kualitas hidup lingkungan yang lebih baik untuk dinikmati sendiri oleh warga. Akhirnya lahan yang ada di depan kita yang tidak terawat kita uruk, yang tadi genangan air kita uruk, yang ada rumput liar kita bersihkan dan kita tanam akhirnya. Sampai akhirnya menjadi suatu lahan yang bisa ditanami. Berjalan lama, 5-10 tahun dari awal pengurukan itu warga sudah mulai menanam, tapi tidak semua warga menanam. Dan kita tidak kenal herbal waktu itu. Ya, ada sebagian warga, satu orang rumah tangga yang punya usaha di pasar bunga Brata, ialah menjual tanaman, menjual bunga, dan juga menjual herbal. Nah, di situ dia di depan rumahnya cuma punya ukuran 2x3 tanaman herbal. Nah, gayung bersambut kelurahan ada momen kegiatan lomba herbal, kampung herbal yang diadakan oleh perusahaan swasta, dan kita ditunjuk untuk mewakili Kelurahan Nginden Jangkungan dalam lomba itu. Ya, dari taman yang cuma 2x3 itu akhirnya kita tambah sedikit. Ya, ada tambahan lah 5x10 jadinya, karena mau lomba. Nah, ada beberapa seleksi sampai ada penjurian. Setelah itu pengumuman, kita juara 2 di tingkat kota Surabaya. Itu di tahun 2014. Lomba itu yang membuat kita ingin melanjutkan kampung ini untuk dijadikan kampung herbal. Dan di tahun 2015 kita canangkan bersama-sama seluruh warga, udah kita kasih nama kampung ini kampung herbal. Ketersediaan fasilitas itu ya memang tidak serta-merta juga, karena di awal-awal kita juga punya tanaman herbal saja. Dari tanaman herbal itu akhirnya beberapa masalah kan timbul, kayak pada saat musim kemarau kita tidak bisa nyiram. Ya, akhirnya pada saat itu di awal-awal kita pakai RPDHM. Sekarang sudah ada sumur, itu pun kapasitasnya juga terbatas. Makanya kita minta bantuan kemarin dari kelurahan, ada musrenbang, kita minta tambahan sumur untuk ini. Di sisi lain kita juga membuat instalasi pengolahan air limbah. Kalau ini ide dari warga memang, tapi instalasi pengolahan air limbah ini tidak bisa cakupannya untuk mengcover seluruh. Jadi yang kita tonjolkan adalah edukasinya. Jadi model instalasi mengolah air got menjadi air yang layak untuk dibuat siram tanaman. Terus ada kolam lele. Kemarin ada tambahan 3 unit kolam, bantuan dari Dinas Pertanian. Sekarang kita kelola. Ada bank sampah, juga ada komposter pencacah untuk membuat kompos. Mesinnya sudah ada tapi bangunannya belum terrealisasi. Yang paling fenomenal ini adalah perpustakaan. Jadi kita punya perpustakaan ini yang bisa menopang kampung herbal menjadi kampung yang seperti ini, itu juga support paling banyak dari perpustakaan.
terus ada pusaka budaya, pusat seni seni Jawa Timur, ada karawitan, ada campur sari, ada jaranan, ada reog, ada musik patrol. Remo juga nih kemarin. Iya, itu salah satunya. Jadi mungkin nanti ke depan kita akan menambah unit-unit yang bisa mendukung kampung herbal untuk menuju kampung herbal yang kita harapkan jadi kampung herbal wisata dan edukasi. Antusias masyarakat sangat bagus. Memang harus selalu kita rawat dan kita tumbuhkan, itu yang menjadi tugas berat kita sebagai pengurus baik dari perpustakaan maupun dari kampung herbal. Jadi perpustakaan ini juga memberikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memotivasi, membentuk mental karakter dari warga agar peduli juga dengan lingkungan. Di perpustakaan yang dikelola Bu Tia ada kurikulum herbal yang dikhususkan untuk anak-anak usia dini. Pengenalan begitu ya. Betul. Kampung herbal ini kan swadaya ya. Iya. Kita bukan kampung herbal yang istilahnya diberi bantuan Pemkot, pihak swasta. Kita mandiri, hampir semuanya mandiri. Kalau ada bantuan itu pun karena usaha kita untuk bekerja sama dengan beberapa universitas. Karena memang usaha kita untuk bukan dari pihak pemerintah atau swasta, ini loh ada universitas, ini enggak ada. Jadi kita mandiri. Karena pemilik lahan ini adalah pemerintah kota. Jadi dukungan dari dinas, pernah kita juga dikasih bibit kayak lele itu kan dari dinas, bibit tanaman juga ada dari pemerintah kota, terutama lewat kelurahan sudah banyak memberi perhatian Bu. Jadi mungkin kita nanti tidak begitu susah lah. Ya, di sini warga itu mengolah tanaman herbal itu kebanyakan menjadi jamu. Seperti Bu Tina, ada sinom dijual di rumahnya, di kota. Ada juga Bu Ila juga bikin yang namanya jamu daun salam, jamu kunyit asem sama secang, itu juga dijual. Nah, tanamannya itu ngambil sendiri di belakang rumah, di depan rumah itu kan ada tanaman. Itu ngambil sendiri, metiin sendiri. Kalau Bu Ila nggak cuma jamu, dia juga bisa keterampilan seperti menghias mahar, itu Bu Ila. Itu outputnya nggak cuma tanaman herbal sih Mbak, ada juga yang lain gitu. Keterampilannya warga di sini juga banyak gitu, selain di bidang herbal. Kalau sanggar nggak ada, biasanya kita di perpustakaan ini. Iya, gitu. Kapan lalu ya Bu Ila, kita bikin Zoom pelatihan, juga bikin live Instagram. Nah itu hasilnya ada di situ. Bu Totok membuat ini, nah ini. Itu Bu Totok juga ada yang dijual. Kebetulan Bu Totok juga ikut persatuan UKM Sukolilo. Kadang Bu Totok juga jualan Mbak di Kecamatan Sukolilo, gitu. Jualan jamu juga, gitu. Jadi outputnya benar-benar banyak sekali. Kita bebas gitu ya. Kalau ada yang mau menjual silahkan menjual. Jadi jangan terlalu ini. Kalau cuma sedikit kan tidak apa-apa. Kecuali dia minta banyak harus. Ya. Sekitar 200-an Mbak kalau di tanaman herbalnya. Sudah. Paling banyak ya ini ya nggak spesifik ya Pak. Cuma serai ya banyak di depan itu Mbak bisa lihat. Empon-empon. Terus pisang ya banyak kan, tanaman herbal. Pisang itu herbal benar. Oh iya herbal ya Pak. Terus ada daun katak juga di sebelah gitu. Daun sirih. Jadi karena kita ini kampung wisata, kampung herbal, otomatis kan banyak tamu yang datang. Yang kita harus pandai-pandai menyesuaikan diri siapa yang datang. Minimal kita harus bisa kayak bahasa. Mungkin kalau orang kemarin dari Cirebon itu kan bahasanya Sunda campur Jawa ya. Akhirnya khasana pertukaran bahasa, asimilasi bahasa itu bisa ini enggak apa-apa, itu bagus untuk kita. Jadi mau tidak mau kita memang harus belajar. Kalau kita nggak belajar ya terus terang ya ketinggalan. Ya dampaknya juga dari sisi perekonomian juga menambah income lah bagi keluarga-keluarga yang ada di kampung herbal ini.
Karena harapan kita ke depan kalau memang benar-benar kampung ini menjadi kampung wisata, jadi bisa memberikan dampak yang lebih baik untuk menambah income, terutama warga-warga yang kreatif ya. Jadi warga-warga yang punya kreatif, ide-ide, dia pasti secara tidak langsung mendapatkan income. Sebenarnya dampak itu bukan hanya dirasakan oleh warga di RT 9, bahkan di luar kota, di luar provinsi, bahkan luar negeri. Itu kampung herbal ini menjadi rujukan. Yang kami apresiasi adalah warga-warga yang ada di kota Surabaya atau di Kecamatan Sukolilo. Ini menjadi rujukan mereka pada saat mereka membutuhkan bahan-bahan herbal. Dia langsung datang mencari di sini. Ya, untuk saya itu saja Bapak. Ibu terima kasih sudah memberikan informasi yang bermanfaat.